Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya melanjutkan tentang sel darah putih ya. Ya, kita lanjut pada yang ini, reaksi inflamasi ya. Jadi reaksi inflamasi ini terjadi kalau ada bakteri ataupun virus yang menyerang tubuh kita ya. Itu pada sel-sel yang terkena serangan jejas bakteri maupun virus ya. Misalnya bakteri ya, itu bisa terjadi kerusakan membran selnya ya. Ini karena jejas fisik, kimiawi, inflamasi, stimulasi mitogenik. Nah, ini bisa terjadi kerusakan membran sel ya. Terus di katalisir oleh enzim fosfolipase A2, maka dibentuk asam arachidonat. Selanjutnya dari terbentuknya asam arachidonat tersebut, maka terbentuk prostaglandin E. Ya, prostaglandin E ini nanti pada otak ini bisa memicu reaksi apa? Prostaglandin kira-kira, Jeremy. Pada otak nanti diterjemahkan sebagai apa? Memicu terjadinya apa ini? Kalau ada infeksi, bisa terjadi inflamasi, dokter. Kalau infeksi, ciri-ciri umum infeksi terjadi apa? Terjadi inflamasi. Panas, dokter. Inflamasi, oh ini infeksi. Taunya dari apa? Misalnya yang dikeluhkan pasien apa? Demam, dokter. Pasien ke dokter karena keluhan apa? Kalau infeksi? Ada terjadi demam, dokter. Iya, demam. Ya, misalnya demam. Ya, itu karena rangsangan dari prostaglandin. Ya. Ya, karena inflamasi, stimulus inflamasi dari lipopolisakarida ya, bakteri ya, atau TNF alfa, interleukin 1 beta ya. Terus ada kerusakan membran sel di katalisir oleh fosfolipase A2, terbentuk asam arachidonat ya. Dari sini ada proinflammatory, pronosiceptor dan proangiogenic respon ya. Pronosiseptif ini dia jadi ada rangsangan nyeri. Terus angiogenic response yaitu terjadi bengkak udem ya. Nah ini ya, ada kerusakan membran sel, terus terbentuk asam arachidonat, prostaglandin ya. Terus ini diterima oleh target sel prostaglandinnya. Nah, ada reaksi, kalau ada reaksi inflamasi maka dari tubuh ada reaksi perlawanan atau didiamkan saja kira-kira, Jeremy? Ada perlawanan, dokter. Perlawanan ya. Benedikto ya, kok diem Benedikto? Ada perlawanan ya. Perlawanan ini yang membentuk sistem apa? Perlawanan ini membentuk sistem apa? Sistem imun, dokter. Ya, sistem imun ya, 100 untuk Benedikto ya, sistem imun untuk kekebalan tubuh. Ya. Nah, sistem imun itu ada berapa macam, Benedikto? Ada 2, dokter, granular dan agranular. Oh, bukan seperti itu.
Memang ada dua, tapi bukan granuler pembagiannya. Ayo apa? Spesifik dan non spesifik, dokter. Ya, Yang spesifik dan non spesifik. Siapa tadi yang jawab? Bibit, dokter. Oh, bibit ya. Ya, 100 bibit. Spesifik dan non spesifik. Ya. Kalau yang non spesifik maka disebut juga innate ya, innate immunity. Terus yang spesifik, jadi yang non spesifik innate immunity, yang spesifik adaptif immunity tergantung dari penyerangnya. Kalau penyerangnya COVID maka antibodi anti COVID yang menyerang balik adaptif immunity-nya ya. Sedangkan innate immunity, nah itu secara umum tidak spesifik, misalnya natural killer, eosinophil, makrofag, itu yang seluler ya, neutrofil, sel dendritik, ini yang dikembangkan jadi vaksin Nusantara ya, sel dendritik ya. Sedangkan yang humoral ya, yang humoral dalam bentuk komplement, mannose-binding lectin, kemudian antimikrobial peptid, hipopolisakarida binding protein, dan C-reaktif protein ya. Kalau yang adaptive immunity yang seluler itu T cell ya. Kemudian yang humoral yaitu antibody. Ya. Di luar itu sebelum innate immunity ada anatomical and physiological barrier ya, dalam bentuk kulit yang utuh ya, yang tidak ada jejas. Terus clearance dari sel-sel silier di saluran pernafasan ya, kemudian pH yang rendah dari lambung ya. Lisosim yang ada di air mata sama yang di saliva. Itu bentuk anatomical and physiological barrier. Baru kemudian innate immunity. Ya. Kenapa ini? Karena saya mau melanjutkan dengan komplement. Ya. Sistem komplement ini termasuk yang innate immunity ya, tidak spesifik. Ada 3 jalur, jalur klasik, jalur lecitin, jalur alternatif. Ya. Ya, ini nanti Anda mungkin sudah dapat di kuliah tentang imunologi ya. Nah ini kalau iya, dokter. Kenapa? Sudah dapat? Sudah, dokter. Sudah dapat ya? Iya, dokter. Oke, ya. Jadi ini misalnya ada antigen ya, terus ada reaksi dengan komplement ya, antibody yang non spesifik, kemudian dengan komplement. Nanti berlanjut kaskade jalur sistem komplement dengan hasil akhir yaitu terbentuknya C komplement 5B sampai komplement 9. Nah, nanti membentuk MAC ya. Membran attack kompleks. Membran attack kompleks akhirnya menimbulkan sel swelling dan burst. Jadi sel yang terinfeksi jadi bengkak ya, kemudian pecah. Yaitu sistem komplement. Ya. Nah, di luar itu pada sel yang terkena serangan bakteri itu juga ada rangsangan untuk memproduksi interleukin 1 beta. Sitokin ya, sitokin interleukin 1 beta, TNF alfa, dan interleukin 6. Ya, ini produksi sitokin. Nah, ini selanjutnya sitokin ini yang merangsang respon proinflamasi lainnya. Nah, kalau ada serangan bakteri ya, kalau lokal ya seperti ini, terus nanti neutrofil dari pembuluh darah akan keluar ke jaringan. Keluar ke jaringan ini prosesnya apa namanya? Iya, diapedesis ya. Benedikto, ya, diapedesis ya.
Nah, diapedesis ini bisa terlaksana karena ada apa di dalam sel, Benediktus? Seperti juga yang kita ceritakan di sel darah merah, ada apa? Sitoskeleton, dokter. Iya, sitoskeletonnya. Karena adanya sitoskeleton. Ya, dengan bantuan sitoskeleton maka dia bisa masuk ya di sela-sela sel endotel, kemudian dia memompa sitoplasmanya keluar ya, terus akhirnya pindah ke luar jaringan. Ya. Karena ada infeksi, maka ini merangsang dari bone marrow untuk memproduksi neutrofil ya, meningkatkan mielopoiesis ya dan limfopoiesis itu di bone marrow. Sedangkan kalau terjadinya sistemik, radangnya sistemik ini bisa sampai merangsang sel endotel ya, merusak sel endotel pembuluh darah ya. Kalau endotelnya rusak, maka siapa yang bertindak? Benedikto, Bibit, Jeremy. Trombosit, dokter. Endotel. Kenapa? Trombosit bukan, dokter. Endotel rusak, maka yang memperbaiki Trombosit, dokter. ya trombosit ya. Seperti itu ya. Ya, maka nah ini ya. Jadi ada kerusakan endotel, maka terjadi kaskade koagulasi untuk memperbaiki endotel yang rusak tersebut. Ya, seperti pada kasus COVID di dimer. Ya, kerusakan permukaan endotel nanti merangsang jalur intrinsik ya. Karena ada tisu faktor ini merangsang jalur ekstrinsik. Sebetulnya tidak ada batasan yang fix ya antara jalur intrinsik maupun ekstrinsik karena semuanya jadi satu dan ujungnya adalah aktivasi protrombin menjadi trombin. Ya, nanti dengan hasil akhir ya faktor 2A ya, protrombin menjadi trombin. Nah, 2A ini nanti ubah fibrinubin menjadi fibrin dan selanjutnya ini pada awal terbentuk soft clot ya, selanjutnya terbentuk hard clot ya dengan bantuan plasmin, maka dibentuklah D-dimer. Ya, jadi tahapan reaksi melawan infeksi pertama peningkatan permeabilitas vaskuler, masuknya leukosit teraktivasi ke jaringan, aktivasi trombosit dan resolusi. Basofil memproduksi efektor hematologik seperti histamin yang fasilitasi akumulasi cairan dalam jaringan terinfeksi, bekerjanya seperti kemokin yang menarik neutrofil. Neutrofil yang teraktivasi membungkus bakteri yang menginvasi membran vesikel, fagositosis, dan merusak dengan menggunakan kombinasi enzim hidrolitik, ROS, peptida antimikrobial, dan yang berikutnya yang menyerang adalah monosit. Monosit beredar di aliran darah menjadi prekursor makrofag fagositik yang memfagosit sel terinfeksi dan sel pejamu yang terinfeksi. Limfosit memproduksi antibodi protektif yang target utamanya adalah organisme asing yang menginvasi dan ditandai untuk eliminasi, dieliminasi ya. Limfosit punya organel secara lengkap ya. Nah ini efektornya ya untuk granulosit, neutrofil, eosinofil, basofil, dan monosit itu interleukin 5 dan interleukin 6. Sedangkan limfosit itu dengan bantuan interleukin 2 dan interleukin faktornya TNF alfa
beta. TGF beta 1 ya. Nah, ada ya. Maaf terputus ya, untuk memicu nukleus ya untuk memulai proses transkripsi untuk menghasilkan sitokin. Ya. Ini eritrosit interleukin 136 ya. Ini perbedaannya ya. Selain itu dibantu hormon eritropoietin, sedangkan yang trombosit dibantu hormon trombopoietinnya. Ya, umur sel darah putih bervariasi dari beberapa jam hingga beberapa hari. Hampir semua fagosit bertahan beberapa minggu dalam darah, berkecualian untuk memori limfosit bertahan selama beberapa tahun. Nah, sampai di sini ada pertanyaan?